Sobat IMC Podcast Corner kembali hadir bersama saya Leni Diandra dan tentunya kita akan membahas seputar masalah kesehatan bersama dengan para dokter dari Rumah Sakit IMC. Dan kali ini Leni sedang ada di Rumah Sakit IMC Pekayon. Ada yang deket sini rumahnya. Nah, kita akan membahas tentang kanker usus besar. Ada yang pernah mengalami hal ini atau belum pernah? Nah, ini saatnya kita mencari tahu seputar tentang kanker usus besar itu apa sih? Penanganannya seperti apa sih? Dan untuk itu sekarang ini sudah bersama dengan Dr. Velmon Limano, spesialis bedah digestif. Oke, kita sapa dulu ya. Halo dok. Halo Reni, halo Sobat IMC. Sehat ya dok ya? Sehat. Dok, biasanya nih dok, menurut pengalaman saya ngobrol sama dokter-dokter gitu ya. Biasanya kalau seorang dokter itu ngambil spesialis itu berdasarkan pengalaman pribadi. Misalnya ada ibunya sakit jantung misalnya gitu ya. Akhirnya seorang dokter mengambil spesialis jantung misalnya gitu. Dokter kenapa mengambil bedah digestif? Ada pengalaman pribadi mungkin? Kalau pengalaman pribadi enggak ya. Tapi memang waktu sementara dulu pendidikan ya, sementara koas kan, jadi kita kan masuk di semua bagian. Ya, saya memang minat di bagian bedah, terutama di bagian saluran pencernaan. Jadi makanya saya ambil subspesialisasinya di bedah digestif. Oke, nah saluran pencernaan ini salah satu partnya adalah ini ya dok ya, kanker usus besar. Betul, usus besar. Oke, jadi sebelum ke kankernya dulu nih dok, sebenarnya masalah dalam saluran pencernaan itu yang paling banyak ditemui apa dok? Apakah salah satunya usus besar ini dok? Iya, salah satunya memang usus besar ya. Dari pencernaan kan panjang ya, ini ya, dari lambung, usus halus, usus besar. Nah, khusus usus besar sendiri biasanya yang paling sering itu inflamasi, peradangan infeksi, ya dok ya. betul. Nanti sampai yang paling bagian bawah yang anusnya itu ya banyak orang juga ambeien, perdarahan dan lain sebagainya ya. Salah satunya yaitu kejadian kanker pada usus besar. Oke, jadi masalah dari kasus usus besar ini ada bermacam-macam. Salah satunya adalah kanker. Betul, betul. Oke, berarti kenapa bisa sampai kanker dok? Iya, kanker itu kan definisinya sebenarnya adalah tumor yang jaringan tumor yang bertumbuh tidak teratur dan bisa menyebar. Nah, penyebabnya sendiri kalau di usus besar bisa disebabkan oleh genetik terutama satu, kedua ya faktor lingkungan, faktor eksternal. Jadi ada yang genetik, ada yang sporadik istilahnya. Nah, memang kalau dari hasil penelitian yang sporadik yang paling sering, nah, itu faktor eksternal biasanya. Faktor-faktor eksternal ini biasanya dari lifestyle, gaya hidup, sama dietnya. Gitu, Leni. Diet itu berarti pola makan sangat berpengaruh sekali ya? Betul, sangat berpengaruh. Oke, untuk pola kanker usus makan besar. yang seperti apa dok yang bisa menyebabkan akhirnya kanker usus besar? Oke, pola makan atau faktor risiko pola makan yang bisa menyebabkan kanker usus besar itu salah satu alkohol dan merokok itu termasuk ya salah satunya. Terus diet tinggi lemak, kemudian daging merah dan lain sebagainya gitu. Nah itu tapi itu sih yang paling sering faktor resikonya paling tinggi untuk bisa menyebabkan kanker usus besar. Aduh, jadi yang sering makan steak harus hati-hati dong dok. Ya, bukan tidak bisa sama sekali ya, tapi ya kita harus batasi gitu ya. Daging merah ya termasuk daging sapi, Daging kambing iya, gitu ya. betul. Oke, ya. Emang gejalanya tuh seperti apa sih dok yang kita rasakan di awal-awal gitu ya, tanda-tandanya nih buat para pasien sakitnya tuh, nyerinya tuh di sebelah mana gitu. Oke, nah ini yang sulitnya ya, ini ya kanker usus besar. Kalau dia stadium awal, kita kan tahu sebenarnya kanker kalau di terapi stadium awal lebih baik ya. Tapi kalau di stadium awal kanker usus besar itu biasanya tidak bergejala. Nah itu yang sulit. Oh gitu dok. Betul. Nah kalau dia sudah stadium lanjut, nah itu tergantung dari lokasinya. Oke. Nah kalau misalnya ada yang bilang kanker usus besar sebelah kanan, biasanya pasiennya itu suka diare, buang air besar berdarah, sampai anemia, pasiennya lemes, turun berat badannya gitu. Nah kalau yang sebelah kiri paling sering itu pasiennya merasa nyeri, sering tidak puas kalau BAB tidak lampias, jadi ke toilet
kayak masih ada sisa pengen BAB lagi, tenesmus namanya. Sama kalau di kiri biasanya terjadi obstruksi sumbatan. Karena kankernya bertumbuh, nutup salurannya, akhirnya tersumbat, kembung pasiennya. Nah itu biasanya yang sering itu sih gejalanya. Tapi itu gejala yang sudah level berikutnya ya, karena Betul. kalau level awal masih belum bergejala gitu ya dok ya. Justru kalau pasien datang sudah dengan gejala-gejala yang saya bilang tadi, itu biasanya sudah stadiumnya sudah di atas, mungkin sudah 2, 3, 4 ke atas gitu. Berarti yang punya pola makan tidak sehat ini harus punya awareness lebih tinggi gitu ya dok ya. Kayak misalnya yang tadi kan dokter bilang alkohol, daging dan lain-lain, merokok gitu ya. Nah mereka yang punya kebiasaan-kebiasaan ini lebih sering berarti harusnya sih mengecek sebelum sampai mengalami gejala-gejala yang lebih lanjut gitu ya Iya, dok. betul memang. Jadi sebenarnya kalau kita diet sehat ya, bukan masalah cuma usus besar ya, secara keseluruhan tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Iya betul. Nah, kalau misalnya memang kita sudah tahu diet kita tidak teratur, kita sering konsumsi makanan berlemak tinggi, daging merah, apalagi ditambah dengan alkohol, merokok, ya alangkah baiknya memang dilakukan pemeriksaan gitu, medical check up ya. Oke, itu ya Sobat IMC ya. Jadi kalau kamu termasuk yang hobi banget makan daging, apalagi kalau sampai setiap hari misalnya gitu ya dok ya. Ya kan daging bisa diolah berbagai macam kan dok. Ada sop, ada soto, ada wah banyak lah pokoknya gitu ya. Terus juga alkohol, yang ngerokoknya, aduh ini harus hati-hati ya. Tapi kalau sudah sampai menemukan gejala-gejala yang seperti tadi dokter bilang ya, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter ya dok ya. Oke, penanganannya ini seperti apa nanti dok ketika kita datang ke dokter untuk memeriksakan, aduh dok saya ini nih dok, seperti tadi dokter bilang yang salah satunya adalah saya BAB-nya kurang lampias misalnya dan lain-lain. Iya, yang pasti sih kalau pasien datang ke dokter kan keluhan-keluhan yang saya sebutkan tadi ya kita wawancara dulu ya Leni. Tidak semua lah keluhan tadi itu pasti Berarti kanker. Iya, tidak iya. semuanya, mungkin yang lain ya. Nah, kita pasti wawancara dulu anamnesa pasiennya, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, nanti ada pemeriksaan pembantu seperti laboratorium, kita bisa periksa tumor markernya. Kemudian paling sering sih kalau kita curiga ada ke arah kanker usus, kita bisa minta pemeriksaan kolonoskopi atau CT scan. Nah, nanti penanganannya tergantung dari hasil pemeriksaan itu. Nah, kalau memang benar kita sudah buktikan dia kanker, tergantung stadiumnya. Nah, biasanya kalau kansernya udah lengket, bisa kita lakukan terapi neoadjuvan dulu, kemoterapi atau radioterapi dulu, untuk mengurangi ukuran tumor supaya lengketnya itu bisa bebas sedikit, kemudian kita operasi. Tapi kalau tumornya atau kankernya tidak lengket, ya mungkin dioperasi dulu, baru kemudian kemungkinan ada lanjutan kemoterapi atau radioterapi. Oke, kita kan dengar kata kanker itu kan kayaknya sesuatu yang menakutkan gitu ya dok ya. Dan kanker itu juga kan banyak ya. Mungkin kalau buat para wanita ada yang namanya kanker payudara gitu ya. Nah tapi kan ini kalau usus tuh kan di bagian dalam dan pencernaan gitu ya dok ya. Itu treatmentnya sama nggak sih dok dengan jenis-jenis kanker yang lain? Pada prinsipnya sebenarnya sama. Kalau untuk kanker padat istilahnya, kalau ada yang kanker lain kan kanker darah gitu ya. Kalau kanker yang padat itu kita harus ada tindakan operasi, harus diangkat kansernya. Tapi tentu melihat dari stadiumnya dan status resectability-nya, apakah kanker itu masih bisa diangkat atau tidak. Kemudian kita lihat nanti stadiumnya, stadium berapa itu baru kita bisa tentukan apakah ada lanjutan kemoterapi atau radioterapi. Nah, kesulitan memang kalau kanker-kanker di usus ini kan usus ini kan kita tahu sebagai tempat masuknya nutrisi ya. Iya, betul. Bagi tubuh. Nah, sulitnya kalau misalnya pasien dengan kanker di usus, biasanya pasien itu datang sudah kurus, gizinya, nutrisinya udah kurang. Jadi ada terlihat dari fisiknya tuh kelihatan ya dok ya? Biasanya memang pasien datang kaeksia, kurus, ototnya udah pasiennya udah lemas gitu. Apalagi pasien-pasien dengan kanker kan metabolisnya meningkat ya, gitu ya Leni. Jadi ini kesulitan kita di sini karena pada saat operasinya besar, tapi pasiennya kurus. Nah kita harus lihat nanti gimana nanti apakah diperbaiki dulu gizinya atau operasi kankernya dulu atau bagaimana gitu. Jadi ada kemungkinan penanganannya itu nggak langsung operasi tapi diperbaiki dulu gizinya supaya lebih mudah mungkin ya dok ya, dokter menanganinya begitu ya dok ya. Dok seandainya nih misalnya kan ada aja ya dok ya pasien yang mungkin sudah punya si kanker usus besar ini tapi
nggak sadar gitu loh, belum cek ke dokter gitu loh. Nah Iya. ini efeknya apa nih dok? Iya, ya pasti kalau seperti saya bilang tadi ya, Mm-mm. definisi kanker itu adalah tumor yang pertumbuhannya tidak teratur, Iya. tidak terkontrol Mhm, maksudnya, dan mhm. menyebar. Ya Iya. tentunya kansernya bisa bertumbuh Mhm, terus, membesar, kemudian dia bisa menyebar mhm, dan nanti bisa memberikan gangguan gitu mhm, untuk pasien. Makanya alangkah baiknya dilakukan pemeriksaan dini ya. mhm, Walaupun mhm, sebenarnya kalau pasien belum ada gejala, mhm, ya ada mhm, baiknya kita lakukan pemeriksaan dini dimulai dari umur 45 tahun. mhm. Kita bisa minta kolonoskopi setiap 10 tahun sekali gitu. Itu yang belum jadi budaya Mmm, di kita ya gitu ya oke. Reni ya. Apa tadi Dok yang harus rutin kolonoskopi? Kolonoskopi, Itu endoskopi. Jadi mhm. dimasukin Oh. kamera Ah hah. dari anus, Mhm, kita lihat mhm, usus di atasnya mhm, gitu. Itu kalau disarankan sih di literatur mulai mhm. dari umur 45 tahun atau 50 tahun. 45 tahun itu harus udah Iya, rutin? 45 atau 50 tahun Oke. bisa. Kemudian kita lakukan setiap 10 tahun sekali Setiap gitu. 10 tahun sekali, oke. Betul. Berarti kalau kita sudah melakukan kolonoskopi 45 tahun, 55 tahun harus cek lagi? Betul, 55 tahun itu umur ke-55 harus lakukan pemeriksaan lagi gitu. Mhm, Nah, itu tujuannya untuk mencari tahu agar kita bisa menemukan mhm. kanker usus besar di stadium dini. Jadi Mmm, penanganannya bisa lebih baik gitu. mhm. Emangnya sejak usia berapa biasanya Dok, kita bisa terkena kanker usus Oh, besar ini? Kalau kalau kita harus iya, kolonoskopi rutin dari 45 tahun, nah mhm. berarti kita bisa kenanya dari umur berapa nih? Sebenarnya kalau kalau literatur paling banyak sih di atas itu ya, makanya disarankan di atas Oh, 45 tahun, di atas oke. 50 tahun lah. Ya. Tapi kan kita harus ingat ada genetik. Mhm, Pasien saya mhm. yang paling muda, saya pernah operasi dengan kanker itu usia 13 tahun. Wow. Iya, itu masih muda, kena kanker usus Mhm. besar. Nah, karena Mmm, itu kalau pasien-pasien dengan genetik, mhm, misalnya first degree relatifnya, orang tuanya, mhm, saudaranya ada yang mhm, kanker usus besar, dia harus mulai lebih muda mhm, kolonoskopinya. Bahkan ada mhm. yang bilang dari umur 40 tahun itu harus kolonoskopi dan rentang waktunya itu diperpendek, bukan 10 tahun atau Mmm, tiap 5 tahun sekali gitu. oke. Mhm. Dok, ini agak menarik nih yang umur 13 tahun gitu ya, Mhm. karena dia ada faktor genetik Ya, yang betul, cukup kuat gitu kan. betul. Mhm. Apakah hanya faktor itu aja? Eee, Cancer agak sulit kalau kita bilang hanya satu faktor ya, Reni ya. Mmm, mhm, Tetap faktor genetik mungkin berpengaruh pada mhm, pasien yang 13 tahun itu, mhm, tapi namanya cancer pasti ada multifaktorial yang mhm, lain. Selain mhm, genetik, dietnya juga. mhm. Nah, kita kan kadang lihat orang yang merokok, Iya. alkohol, tidak semua kena cancer gitu. Mhm. Jadi multifaktorial sih kalau saya bilang. Oke. Yang pasti ada beberapa penyebab khusus dari setiap pasien itu ya, Dok, ya? Ada Betul, penyebab-penyebab khas gitu ya, betul. Dok, Case ya? by case beda. Mhm, 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 oke. Nah, jadi gimana cara mencegah mhm. kita sampai kena kanker usus besar? Iya. Eee, salah satunya kalau genetik ya sulit ya, Iya. kita cegah karena itu genetik yang sudah Mhm, ada dalam. mhm, Tapi kalau kita tahu bahwa, faktor resikonya seperti yang saya bilang tadi ya tentunya kita harus menjaga pola mhm, makan kita, diet yang sehat, jaga berat badan dengan berolahraga mungkin rutin sehari sekali atau minimal 5 kali dalam seminggu, mhm, 30 menit. mhm, Jaga jangan sampai jadi obesitas, mhm. saya rasa sih sudah cukup ya untuk mengurangi, resiko kita terkena kanker usus besar. Oke, jadi Mhm, penting sekali ya, Dok, ya menjaga pola makan. Kalau banyak orang bilang, "Aduh, makan kok pakai dijaga, nggak mhm, menikmati hidup banget." iya, Lebih tidak menikmati mana kalau kita betul, udah sampai sakit ya, Dok, ya? betul betul. Oke, kalau gitu, Mhm, Dokter Velman terima kasih banyak. terima Ada kasih. mungkin yang mau disampaikan lagi untuk sobat IMC seputar kanker usus besar? Oke, Mhm, untuk sobat EMC ya, pengalaman bahwa kanker usus besar, kasusnya makin bertambah di sekitar kita ini, di daerah kita, karena faktor diet sama lifestyle yang sudah mulai berubah dibandingkan yang lalu. Jadi, saya sarankan, kalau misalnya usia sudah di atas 45 atau di atas 50 tahun, lakukanlah medical check up, bukan cuma masalah kanker, tetapi kesehatan yang lain, agar penyakit apapun itu bisa kita ketahui, secara dini sehingga penanganannya bisa lebih baik gitu.
gitu Dania. Oke, begitu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat ya. Ya, Apalagi kalau dari faktor genetiknya, faktor turunannya kita sudah punya, kita tahu nih orang tua kita atau saudara-saudara kita punya satu jenis penyakit tertentu, begitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Dr. Velmon Limanu, terima spesialis kasih. bedah digestif dari Rumah Sakit IMC Pekayon untuk IMC Podcast Corner kali ini. Dan jangan lupa Sobat IMC untuk subscribe channel YouTube kita di Rumah Sakit IMC, kemudian juga follow Instagram kita @rs.imc. Dan kalau mau tahu Dr. Velmon ini praktek di hari dan jam berapa, silahkan cek di website Rumah Sakit IMC ya. Saya Leni Diandra, sampai jumpa.